Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah bersama Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, berhubung saya masih berada di kota Nganjuk, jadi saya kembali menelusuri sebuah situs yang sangat bersejarah di kota Nganjuk ini, yaitu sebuah situs sejarah berupa candi yang tidak kalah apiknya dengan candi-candi lain yang ada di kota Nganjuk ini. Pastinya Sobat Medan Hijau sudah penasaran kan? Candi apa yang kali ini saya telusuri? Nah, yuk ikut dengan saya untuk menelusurinya. Sebuah candi yang tidak kalah apiknya dan mempunyai sejarah di kota Nganjuk ini, yaitu sebuah Candi Lor, merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang pastinya masih di Indonesia Raya. Candi Lor ini juga dikenal sebagai Candi Boto oleh masyarakat setempat karena bangunan candinya terbuat dari bata merah. Keberadaan candi ini menyimpan banyak kisah dan keunikan yang menarik untuk kita telusuri. Nah Sobat Medan Hijau, sejarah Candi Lor ini dikenal sebagai Anjuk Ladang. Nganjuk yang dikenal sebagai kota angin dahulu bernama Anjuk Ladang, yang berarti tanah kemenangan. Pada zaman Kerajaan Medang, Candi Lor dibangun sebagai tugu peringatan atas jasa masyarakat Anjuk Ladang dalam membantu Empu Sindok mengalahkan pasukan Melayu. Nah, Candi Lor ini pun diyakini sebagai monumen atau tugu peringatan awal mulanya berdiri Kabupaten Nganjuk. Nah, disinilah maka saya katakan mempunyai sejarah yang sangat erat dan sangat kuat dalam sejarahnya kota Nganjuk dan berdirinya kota Nganjuk ini. Tanggal pendirian Candi Lor oleh Raja Empu Sindok ini juga menjadi dasar penetapan hari jadinya Kabupaten Nganjuk ini, yang kemudian diperingati setiap tanggal 10 April. Nah Sobat Medan Hijau, hal tersebut berdasarkan pada prasasti Candi Lor yang menunjukkan angka tahun 859 Saka atau sekitar tanggal 10 April 937 Masehi. Tanggal inilah yang menjadi dasar penetapan hari jadi Kabupaten Nganjuk ini. Nah Sobat Medan Hijau, hal yang paling mencolok dalam Candi Lor ini adalah pohon kepu raksasa yang tumbuh di tengah candi yang berusia ratusan tahun, dengan akar-akarnya yang menjalar dan mencengkram kuat bagian-bagian Candi Lor ini. Selain itu, terdapat dua candi pengiring di depan candi utama yang kondisinya ya Sobat Medan Hijau sayangnya sangatlah memprihatinkan berupa serupa dengan candi utama ini. Meski mengalami pengikisan akibat usia dan cuaca, Candi Lor tetap dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Lalu kemudiannya Sobat Medan Hijau, di area candi juga terdapat makam Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Nah, sepasang suami istri yang menjadi abdi kinasi Empu Sindok. Menurut informasi dari Museum Online Kabupaten Nganjuk, mereka ini ditugaskan untuk menjaga dan merawat Candi Lor. Nah Sobat Medan Hijau, Candi Lor atau juga disebut dengan Candi Boto ini dikarenakan hal tersebut karena candi ini nampak tersusun dari tumpukan batu bata merah. Di tengah candi tumbuh kokoh pohon kepu yang saya katakan tadi, ya,
sangat menjulang tinggi seakan-akan memperkokoh bangunan. Komponen lain dari Candi Lor ini adalah pecahan ioni dan ambang pintu. Selain itu ditemukan pula prasasti yang disebut sebagai prasasti Anjuk Ladang. Nah, Sobat Medan Hijau, pada prasasti inilah sumber sejarah puncak Nganjuk dalam rantai sejarah Indonesia dijelaskan. Prasasti Candi Lor dikeluarkan oleh Maharaja Empu Sindok pada tahun 859 Saka atau 937 Masehi. Nah, ini yang menurut informasi dari penjaga Candi Lor ini, Candi Lor ini dibangun sebagai wujud terima kasih Empu Sindok kepada warga yang telah membantunya saat berperang melawan kerajaan Melayu dan berakhir dengan kemenangan. Lalu Empu Sindok pun memberikan hadiah berupa penetapan area tersebut dengan status Sima Swata Tantra Anjuk Ladang. Sima Swatantra memiliki arti bahwa daerah ini merupakan desa bebas pajak. Nah, di samping itu Anjuk sendiri berarti tinggi atau dalam arti simbolis yaitu mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Sedangkan ladang berarti tanah atau dataran. Dengan demikian, Anjuk Ladang ini berarti memiliki arti yaitu tanah kemenangan. Sejalan dengan perkembangan zaman ya Sobat Medan Hijau, berkembangnya lah daerah tersebut. Daerah Nganjuk ini menjadi daerah yang lebih luas. Kata Nganjuk pun berubah menjadi Nganjuk dalam proses perubahan bahasa. Adapun berdasarkan penelitian, angka tahun yang tertera pada prasasti Candi Lor ini adalah tanggal 12 bulan Caitra tahun 859 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 April 937 Masehi. Nah, oleh sebab itu ya Medan Hijau, Sobat Medan Hijau ya, berdasarkan kajian dan analisis sejarah, maka tanggal inilah yang ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk atau Sediawati. Makanya dari awal saya katakan ya Sobat Medan Hijau, walaupun Candi Lor ini berbentuk yang sangat tidak lazim seperti candi-candi biasa, tetapi sejarah Candi Lor ini merupakan mempunyai suatu ikonik kepada kota Nganjuk, karena dengan candi ini berdirilah hari jadinya kota Kabupaten Nganjuk ini. Nah Sobat Medan Hijau ya, pada perkembangannya Candi Lor kerap kali menjadi tempat perayaan atau upacara adat. Namun karena keindahannya, seringkali candi ini juga dijadikan lokasi wisata baik untuk latar video atau hanya berselfie foto. Meskipun candi ini relatif kecil dan sangatlah sederhana dibandingkan dengan candi-candi besar lainnya. Candi Lor Nganjuk masih memiliki keunikan tersendiri sebagai salah satu objek wisata bersejarah di kota Nganjuk ini. Nah Sobat Medan Hijau, seperti yang saya katakan tadi ya, Candi Lor ini berada di desa Candirejo, Loceret, mungkin lebih kurang 4 km selatan Kabupaten Nganjuk. Candi Lor ini terdiri dari atas tanah seluas 42 kali 39,40 meter dan luas alasnya itu ya Sobat Medan Hijau 12,40 dikali 11,50 meter, dan tinggi Candi Lor ini lebih kurang 9,30 meter. Lalu ya Sobat Medan Hijau, Candi Lor ini didirikan oleh seorang yang bernama Empu Sindok pada tahun 859 Saka atau yang seperti saya katakan tadi ya 937 Masehi. Candi Lor ini dibangun dari tumpukan batu bata merah yang sehingga membuat candi ini sedikit demi sedikit tergerus
oleh waktu yang terus berjalan. Candi Lor ini dibangun sebagai tugu peringatan atas jasa masyarakat Anjuk Ladang saat mengalahkan tentara Melayu yang sungguh sulit dikalahkan. Nah, Sobat Medan Hijau, di sekitar bangunan Candi Lor ini juga terdapat 2 makam, yaitu Abdu Dalem Kinasi, Empu Sendok yang bernama Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Nah, sepasang suami istri ini ditugaskan untuk merawat Candi Lor ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, seperti yang Sobat Medan Hijau lihat ya, sebuah pohon yang disebut dengan pohon kepu yang sangat besar ya Sobat Medan Hijau, berdiri di atas bangunan candi, dan pohon kepu ini mempunyai umurnya sekitar 500 tahun lebih kurang ya Sobat Medan Hijau. Di Candi Lor ini juga ditemukan arca-arca yang sudah tidak utuh, tidak bentuk rupanya. Di antaranya adalah Ganesha dan Nandi. Kemudian arca-arca itu dibawa ke Kediri. Candi Lor ini juga merupakan cikal bakal seperti yang saya katakan tadi. Asal mulanya Kabupaten Nganjuk yang dulunya disebut dengan Anjak Ladang atau Anjuk Ladang maksudnya. Nah, Sobat Medan Hijau, pohon kepu yang sangat besar ini ya, yang seperti yang Sobat Medan Hijau lihat, akarnya itu sangatlah kuat sehingga mencengkram Candi Lor ini ya Sobat Medan Hijau. Nah, sedikit lagi informasi yang saya katakan ya Sobat Medan Hijau ya. Dari prasasti Anjuk Ladang diketahui bahwa Empu Sendok atau Raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Sri Isyana Wikrama Damtruta Dewa memerintahkan Rakai Hiru Saharsra atau Rakai Baliswara serta Rakai Kanuhun pada tahun 937 Masehi untuk membangun sebuah bangunan suci yang bernama Sri Jaya Mertah sebagai pertanda penetapan kawasan Anjuk Ladang, lalu kemudian menjadi kota Nganjuk ini. Dan sedikit lagi ya Sobat Medan Hijau ya, sejarahnya nih ya, dari Sri Thomas Stamford Raffles pernah juga mencatat Candi Lor ini pada tahun 1817. Beliau mencatat bahwa distrik Anjuk terdapat bangunan suci yang terdiri dan berbentuk seperti Candi Jabung yang ada di Probolinggo. Nah, hal yang sama dilakukan juga N.W. Haverman pada tahun 1866 dan J. Knebel dari 1908. Nah, sementara itu ya Sobat Medan Hijau, Krom pada tahun 1913 memberikan analisis prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di halaman Candi Lor, yaitu bahwa Candi Lor berdiri pada tahun 859 Saka atau 937 Masehi dan memiliki hubungan dengan Sri Maharaja Empu Sendok Sri Isakiratamatun Dah Dewa. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, Candi Lor ini juga memiliki denah bujur sangkar, memiliki ketinggian 66 mdpl, terbuat dari batu bata. Pintu masuk berada di sisi barat karena terdapat anak tangga dengan tinggi 3,4 meter. Di depan bangunan candi terdapat sisa pondasi 2 candi perwara, tengah dan selatan. Nah, keadaan Candi Lor ini juga mengalami kerusakan yang sangatlah parah, sehingga hanya tersisa bagian kaki dan tubuhnya saja. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, bagian tenggara tubuhnya mengalami keruntuhan akibat pohon kepu yang berumur lebih kurang 500-an tahun, sehingga akar pohon kepu ini menusuk dan melilit masuk ke bagian dan ke dasar candi. Dan hal inilah menyebabkan Candi Lor ini belum dapat renovasi dan diperlihatkannya
bentuk aslinya, Sobat Medan Hijau. Nah, Sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu ya bersama saya untuk menelusuri sebuah candi lor ini dengan yang sangat mempunyai sejarah terjadinya atau terbentuknya kota Nganjuk ini. Semoga video ini menjadi suatu ilmu tentang sejarah dan budaya yang ada di negara kita ini. Di sini saya anjurkan ya, kita sebagai bangsa Indonesia haruslah menjaga dan melestarikan budaya-budaya dan sejarah-sejarah yang ada di negara kita, biar menjadi awet sehingga keturunan dari anak cucu kita dapat menikmati dan mengetahui betapa besarnya sejarah dan budaya bangsa kita. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam toleransi, salam jaga ketentraman dan kedamaian negeri kita ini. Sampai ketemu di video belusukan ke situs-situs sejarah lainnya, masih bersama saya, Medan Hijau.